Shalom sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh bersyukur dan bersuka cita jika pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kita mengawali hari kita dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Yang pertama, apa yang membuat iman saya paling sering diuji hari-hari ini? Kemudian, apakah saya masih setia kepada Tuhan ketika keadaan tidak mudah dan doa belum terjawab? Yang ketiga, jika hidup saya diuji hari ini, apakah saya tetap memilih Tuhan di atas segalanya? Dan yang terakhir, pengharapan apa yang sedang saya pegang untuk melangkah hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap firman-Mu ada pesan dan rema yang Tuhan ingin untuk kami dengar. Dan kami percaya kami menjadi orang yang terpilih untuk menangkap dan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah dalam kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami hari ini mau belajar bersama-sama bagaimana kami menghidupi iman kami, menghidupi pilihan kami, dan bagaimana kami menempatkan Engkau Tuhan untuk menjadi yang utama dalam kehidupan kami sampai akhir Tuhan. Ini hati kami Tuhan, Roh Kudus tutup bungkus setiap kami dalam darah Yesus. Kami percaya setiap firman-Mu boleh masuk dalam hati kami dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita baca sekali lagi bersama-sama Wahyu pasal yang kedua ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ilustrasi untuk renungan kita pada pagi hari ini adalah tentang seorang pelari maraton yang tidak dinilai hanya dari seberapa cepat ia berlari di awal, tetapi apakah ia dapat bertahan sampai garis akhir. Banyak yang memulai dengan semangat, tetapi hanya sedikit yang tetap berlari saat tubuh lelah dan kaki hampir menyerah. Demikian pula dengan iman orang Kristen. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya di awal, tetapi untuk percaya dan setia sampai akhir. Sebelum masuk lebih dalam ke pesan dari ayat di kitab Wahyu, kita perlu memahami tentang latar belakang kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes saat ia diasingkan di Pulau Patmos. Ia tidak menulis dari tempat yang nyaman, melainkan dari pengasingan, penderitaan dan penolakan karena imannya kepada Kristus. Gereja-gereja mula-mula sedang mengalami tekanan-tekanan hebat berupa penganiayaan, ketakutan, dan kelelahan rohani. Dalam situasi inilah Tuhan memberikan wahyu, bukan untuk menakut-nakuti umatnya, tetapi untuk menguatkan mereka. Wahyu bukan kitab ketakutan, melainkan kitab tentang pengharapan dan kemenangan Kristus. Ayat di kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 ditujukan kepada jemaat di Smyrna, sebuah gereja yang miskin secara materi, tetapi kaya secara rohani. Mereka mengalami penderitaan bukan karena kesalahan, melainkan karena kesetiaan mereka kepada Yesus. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi Ia menjanjikan penyertaan dan upah kekal. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kesetiaan di sini bukan sekedar bertahan secara pasif, tetapi tetap percaya, tetap taat, dan tetap mengasihi Tuhan, bahkan ketika keadaan terasa tidak adil. Di dunia yang berubah cepat, nilai bergeser, iman sering ditertawakan, kebenaran dianggap relatif,
Tuhan memanggil kita untuk tidak menyerah. Kesetiaan kita diuji ketika doa belum dijawab, ketika mungkin hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan, dan ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus walaupun terkadang ada rasa berat. Namun, dari kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa akhir cerita sudah pasti. Kristus menang, kebenaran menang, kesetiaan tidak akan sia-sia. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota ini bukan simbol kemewahan dunia, tetapi tentang kehidupan kekal bersama Kristus. Janji yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap orang yang percaya dan setia sampai akhir. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita mau terus memegang pengharapan kekal, bukan tentang kenyamanan yang sementara. Tetap setia dalam hal kecil setiap hari, melalui doa, firman, cara hidup sesuai firman Tuhan. Kemudian jangan mengukur kasih Tuhan hanya dari keadaan kita hari ini, tetapi kita boleh terus melihat salib Kristus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, Tuhan Yesus sudah menebus kita, dan Tuhan Yesus berjanji akan menyertai hidup kita sampai akhir. Kemudian membangun iman kita yang tahan uji, bukan iman yang mudah goyah. Dan ingat bahwa penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang sementara, tapi kemuliaan dari Tuhan adalah kemuliaan yang kekal. Kitab Wahyu menutup Alkitab dengan satu pesan besar: Tuhan Yesus berdaulat, Tuhan Yesus menang, dan kesetiaan kita tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita melangkah dengan iman untuk tetap setia sampai akhir, karena Tuhan yang memanggil kita, Dia juga yang setia untuk menepati janji-janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu sebab Engkau tidak pernah salah untuk memilih dan memanggil kami, Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah sendiri yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, sehingga kami tahu Tuhan bahwa kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki seorang juru selamat seperti Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak menukarkan Engkau dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi memegang dan memilih Engkau dengan setia sampai akhir, Tuhan. Sebab kami percaya Engkau sudah menang atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau juga yang akan terus mengangkat kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil di dalam setiap rencana-Mu, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami, Tuhan, untuk terus memiliki keyakinan iman kepada Engkau, bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, dan Tuhan Yesus selalu setia dan selalu ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, apapun hari ini yang akan kami hadapi, kami mau menghadapi bersama dengan Engkau, dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Sebab kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan yang bersifat sementara, tapi kekal untuk selama-lamanya. Selamat pagi, sampai jumpa lagi esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.